Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita masih tentang nikmat-nikmat surga, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang beberapa bentuk model nikmat-nikmat surga. Adapun yang pertama yang akan kita bahas adalah kaidah-kaidah berkaitan dengan nikmat surga. Ada beberapa kaidah. Yang pertama, nikmat surga tidak bisa dibayar dengan amal soleh. Kedua, tidak ada sesuatu pun di surga yang sama dengan di dunia kecuali hanya sekedar nama. Dan kaidah yang ketiga, apa yang terbetik di hati tentang nikmat surga maka di surga lebih indah. Yang keempat, apa saja yang diinginkan akan dikabulkan. Baik, ini 4 kaidah sebelum kita bahas tentang macam-macam nikmat surga. Tentang kenikmatan surga ada 4 kaidah. Yang pertama, nikmat surga tidak bisa dibayar dengan amal soleh. Ya. Nabi SAW bersabda, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Tidak seorang pun di antara kalian yang masuk surga dengan amalnya. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Engkau juga masuk surga bukan dengan amalmu?" Kata Nabi, "Wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi." Akan tapi aku masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau terjemahkan hadis ini, yaitu tidak seorang pun dari kalian yang masuk surga dengan bayaran amalnya, dengan bayaran amal solehnya. Nah, di sini ada bi amalihi, bi amalihi, dengan, ya, dengan. Nah, adapun dalam ayat-ayat banyak menyebutkan bahwasanya seorang masuk surga karena amal solehnya. Banyak dalam Al-Quran. Misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa amma man utiya kitabahu bi yaminih, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya, kata Allah Subhanahu fi jannatin 'aliyah dan seterusnya. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dalam surat Al-Haqqah, ya.
Bima, yaitu dengan apa kalian masuk surga. Masuk surga dengan apa yang kalian lakukan dahulu di dunia. Amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha'umu qra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah, kulu washrabu, yaitu makan dan minumlah kalian di surga, bima aslaftum, dengan apa yang kalian lakukan dahulu di dunia. Dengan apa yang kalian lakukan di dunia. Demikian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata bima kuntum ta'lamun. Ya. Bima kuntum ta'malun, masuklah kalian surga, ya. Masuk surga dengan amal kalian. Di sini dengan amal kalian. Dengan amal kalian. Nah, para ulama mengatakan di dalam hadis Nabi mengatakan kalian tidak masuk surga dengan amal kalian. Dalam ayat Allah mengatakan kalian masuk surga dengan amal kalian. Di sini dikatakan bukan dengan amal kalian, dalam ayat dengan amal kalian, dan tidak mungkin kedua ba ini adalah jenisnya sama. Dengan-dengannya enggak mungkin dengan yang sama. Pasti ada perbedaan karena kalau kita bilang ba yang di sini dengan yang di sini disamakan dengan ba yang ada dalam ayat, berarti terjadi kontradiktif. Oleh karenanya para ulama mengkompromikan, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antaranya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah. Mereka mengatakan adapun ba yang ada di sini, ba di sini ya, disebut dengan ba al-iwad atau ba al-muawadhah. Adapun ba yang ada di sini ya, namanya ba asbab. Ba sabab. Makanya kalau kita artikan, tidak seorang pun dari kalian masuk surga dengan menjadikan amalnya sebagai bayaran. Muawadhah itu pertukaran. Saya masuk surga karena saya punya amal soleh, maka saya tukar dengan surga. Tidak mungkin. Tetapi kalian masuk surga dengan sebab amal soleh kalian ya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Masuklah kalian ke dalam surga dengan amal soleh kalian ketika di dunia. Berarti dengan sebab. Ini diartikan dengan sebab. Dengan sebab. Makanya disebut dengan ba sababiyah. Ini sama juga. Masuk surga dengan sebab. Nah, kalau ini dengan bayaran. Ya tidak. Jadi kita tahu bahwasanya amal soleh ternyata hanyalah sebab untuk masuk surga, bukan bayaran untuk membayar surga. Kenapa? Karena amal soleh kita tidak ada bandingannya dengan nikmat surga yang dirasakan oleh seorang yang masuk surga. Ya. Nikmat surga yang kita rasakan abadi, sempurna. Mau dibayar dengan amal soleh yang hanya muakkad, hanya temporer saja. Hanya mungkin kita beramal soleh, taruhlah kita beramal soleh 50 tahun, 60 tahun, 60 tahun. Dengan ibadah yang tidak jelas, tidak khusyuk mungkin, malas-malasan. Mau digunakan untuk bayar kenikmatan yang awil dan sempurna? Apakah ibadah kita 50 tahun bisa digunakan untuk bayar satu bidadari saja? Ya. Satu bidadari yang kecantikannya sempurna, yang abadi selama-lamanya, tentu tidak bisa. Itu tidak bisa. Oleh karenanya jelas Nabi mengatakan tidaklah seorang masuk surga di antara kalian dengan menjadikan amal solehnya sebagai bayaran. Amal soleh hanya sebagai sebab. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukilkan dari sebagian salaf, mereka berkata, "An-najatu minan nar bi afwillah." Selamat dari neraka dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa dukhulul jannah bi rahmatihi. Masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waqtisamu al-manazil wad darajat fil jannah bil a'mal. Adapun pembagian istana-istana di surga dan derajat-derajat di surga dengan amal saleh, dengan amal saleh. Jadi kesimpulannya, kita kalau seorang ingin masuk surga dia harus beramal saleh. Karena amal saleh ini yang menyebabkan datangnya rahmat Allah, dan kita masuk surga, seorang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih gambarannya ya. Amal saleh kemudian mendatangkan apa? Rahmat Allah. Kemudian
surga. Ya. Jadi kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah kita raih dengan sebab amal soleh. Ya. Amal soleh dan rahmat Allah berbanding lurus. Berbanding lurus. Semakin seorang banyak amal solehnya, dia akan semakin banyak mendapatkan rahmat Allah. Dan semakin dia dapat rahmat Allah, semakin banyak surganya semakin tinggi. Ya, jadi logikanya demikian. Jadi intinya bukan amal soleh yang kita gunakan bayar untuk surga, karena amal soleh itu nggak ada apa-apanya. Bayar satu, Rasulullah mengatakan, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayang kita salat 2 rakaat sebelum subuh 3 menit. Paling lama 4 menit paling lama. Ada sebagian 2 menit selesai. Itu dibayar atau dibalas oleh Allah dengan nikmat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya tidak sebanding. Tidak sebanding salat 2 rakaat dengan balasan Allah, kenikmatan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka yang jelas nikmat surga tidak bisa dibayar dengan amal soleh. Tapi amal soleh merupakan sebab diraihnya nikmat surga. Baik. Kemudian kaidah yang kedua, tidak ada satupun di surga yang sama dengan di dunia kecuali hanya sekedar nama. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, laisa fil jannah syai'un mimma fid dunya illa al asma. Artinya tidak ada satupun di surga, satupun yang dibandingkan dengan dunia kecuali hanya sekedar nama, hanya sekedar nama. Di surga banyak kenikmatan-kenikmatan. Ya, seperti pohon, seperti buah-buahan, seperti sungai, seperti wanita, banyak ya. Tetapi ternyata hakikatnya semua berbeda dengan yang ada di dunia ya. Dunia tidak bisa disamakan dengan di surga ya. Nama sama tapi hakikat berbeda. Apapun itu juga, mau madu, mau susu, mau sungai, mau air, mata air, ya, mau piring, jangankan jauh-jauh, piring, cangkir, emas, perak, semuanya namanya sama dengan yang di dunia, namanya sama, tapi hakikatnya berbeda ya, berbeda. Dan insyaallah akan kita jelaskan nanti ketika kita menjelaskan tentang model-model nikmat surga ya. Kemudian berikutnya, apa yang terbetik di hati tentang nikmat surga, maka di surga lebih indah. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, a'dadtu li ibadi ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u in syi'tum, kata Nabi bacalah, iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku siapkan bagi hamba-hambaku di surga mala ainun ra'at, yang mata tidak pernah memandangnya. Kenikmatan yang mata tidak pernah memandangnya. Wala udhun sami'at, bahkan telinga tidak pernah mendengarnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam dada manusia ya. Tidak pernah terbetik. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat tersebut sangat luar biasa. Kenapa yang kita bayangkan pasti salah? Karena ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena daya khayal kita terbatas. Daya khayal kita terbatas. Kita tidak bisa menghayal lebih daripada yang pernah ditangkap oleh panca indera kita. Database kita untuk menghayal apa? Panca indera. Daya khayal kita dibangun di atas logika, analogi, mengkiaskan dengan apa yang pernah kita lihat. Ya, maka kemampuan kita hanya menghayal kita terbatas sesuai dengan apa yang pernah ditangkap oleh panca indera. Saya sering sampaikan, kalau kita disuruh menghayal tentang tampannya Nabi Yusuf, kita enggak mampu. Otak kita enggak sampai. Kita hanya bisa menghayal lelaki tertampan yang pernah kita lihat. Ya. Kalau kita disuruh menghayal wanita tercantik yang paling seperti bidadari, kita enggak mampu. Otak kita enggak mampu. Kita hanya bisa menghayal wanita tercantik yang bisa kita lihat. Karena itulah yang pernah ditangkap oleh panca indera kita. Kita mau menganalogikan, mau mengkiaskan, enggak mampu. Otak kita tidak mampu. Nabi SAW berkata tentang Nabi Yusuf alaihissalam, ya, qad utiya syatrul hasan.
Wa utiya syatral jamal. Sungguhnya Yusuf alaihissalam diberikan setengah ketampanan. Ketampanan yang luar biasa sehingga ketika dilihat oleh para wanita sampai mereka memotong-motong tangan-tangan mereka, wa qata'na aydiyahunna, mereka potong tangan mereka tidak sadar karena saking tampannya Nabi Yusuf. Kita tidak mampu untuk menghayal tampan lelaki seperti itu. Kenapa? Otak kita enggak sampai. Otak kita enggak sampai. Sama seperti Allah menyebutkan ketika tentang gelas, kata Allah qawari min fiddah. Ada gelas terbuat dari kaca terbuat dari perak. Ada kaca terbuat dari perak. Ya. Enggak ada di dunia kaca terbuat dari perak. Namanya perak, tidak bening. Di surga ternyata Allah siapkan di antara bejana-bejana terbuat dari perak yang bening. Ini enggak ada di dunia. Enggak ada di dunia. Ya, ada perak tidak bening, tidak tembus pandang. Tapi di akhirat kelak ada perak dijadikan gelas atau bejana yang tembus pandang, dan itu tidak bisa kita hayalkan ya. Jadi intinya apapun kita berusaha untuk menghayal, maka tidak bakalan mampu bisa menghayal nikmat surga. Yang terakhir yang berkaitan dengan ini yang sangat penting, berkaitan dengan keadaan surga, apa saja yang kita minta, apa saja yang diminta oleh penghuni surga akan dikabulkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Nuzulan min ghafurur rahim. Kata Allah, bagi kalian di surga apa yang kalian hasratkan? Bagi kalian apa yang kalian hasratkan? Di surga apa yang kalian hasratkan? Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian di surga apa yang kalian minta. Ya. Kita hasratkan, Allah kabulkan, kita minta apalagi Allah kabulkan ya. Dan ini umum ya, walakum fiha ma tashtahi, di sini ma mausulah menunjukkan faedah keumuman. Apapun yang diminta, apapun yang dihasratkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtahal mu'min al-mu'min idza ishtahal walad ya hamluhu wad'uhu ya fi sa'a wahida," ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang mukmin ingin punya anak di surga, Allah akan berikan dia anak. Misalnya ada seorang ternyata di dunia dia mandul ya, atau suami mandul atau istri mandul tidak bisa punya anak. Ternyata di surga dia ingin punya anak, Allah kasih. Kata Nabi, kalau al-mu'min idza ishtahal walad, kalau dia ingin punya anak di surga, Allah kasih. Menunjukkan dia minta apa saja dikasih. Bahkan kalau ingin punya anak di surga, Allah kasih. Tapi apakah dia ingin punya anak, itu urusan lain. Tapi Nabi mengatakan seandainya dia ingin punya anak, Allah kasih. Ya, ini menunjukkan umum, minta apa saja dikasih. Demikian juga dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW berkata, ya, Inna rajulan min ahlil jannah ya ista'dzana rabbahu fi zara. Kata Nabi SAW, ada seorang penghuni surga, di surga dia minta izin kepada Allah di surga untuk bercocok tanam. Ingin bercocok tanam di surga. Maka Allah berkata, Alasta fi ma syi'ta? Bukankah kau minta apa saja dikabulkan? Kata dia, Bala wa rabbi. Tentu ya Allah. Walakinni uhibbu an azra. Ya, artinya ngapain minta bercocok tanam? Bercocok tanam melelahkan dan yang lainnya. Kenapa minta bercocok tanam? Kan minta apa saja dikasih. Minta apa saja dikasih. Apa kata orang tersebut? Ya, Bala walakinni uhibbu an azra. Tapi saya ingin bercocok tanam. Allah kabulkan. Fabadhara. Maka dia pun bercocok tanam. Fabadara at-tarfa. Ya, istiwa'uhu nabatuhu istiwa'u wastihsaduhu. Fakana amthal al-jibal. Kata Nabi SAW, ketika dia meletakkan benih di tanah surga, maka dalam sekejap sebelum dia mengedipkan matanya, maka sudah tumbuh, sudah panen, sudah matang, sebesar gunung-gunung. Jadi hasil langsung begitu banyak. Karena di surga tidak ada namanya menanti, tidak ada namanya menunggu, ya, tidak ada. Langsung dikabulkan. Jadi ini dalil bahwasanya seorang terkadang berangan-angan tentang sesuatu yang dia di dunia, mungkin dia rindu. Ya, ini orang mungkin dulu bercocok tanam. Makanya ketika Nabi SAW sedang menyampaikan hadis itu, ada seorang Arab Badui berkata, Ya Rasulullah, saya tahu itu orang yang di surga tadi, dia pasti Quraisy atau Ansari, karena mereka itulah yang mungkin bercocok tanam. Adapun kita Arab Badui tidak bercocok tanam. Maka Nabi SAW pun tertawa mendengar komentar Arab Badui tadi. Ya. Makanya kalau di surga nanti ada yang minta gudeg, itu ya saksikan dia orang Jogja. Minta gudeg berarti ini orang Jogja. Ada yang minta coto Makassar, ini orang Makassar. Tapi intinya seorang minta apa saja, bahkan berangan-angan untuk minta sesuatu yang pernah dia rasakan di dunia, akan dikabulkan.
Makanya saya dulu punya dosen di Madinah, dia cerita, dia ngajar fikih. Dia bilang, "Ikhwan, kita belajar fikih ini ada kelezatan. Mungkin nanti kalau di surga saya ngajak antum belajar fikih lagi." Anak-anak bilang, "Enggak lah, enggak usah dosen, sudah cukup di sini aja." Jadi kalau seorang ingin belajar fikih di surga, kalau dia mau ya boleh-boleh saja. Apa yang dia inginkan akan dikabulkan. Dan ya, jangankan, perhatian, dalam Sahih Bukhari, jangankan orang yang masuk surga, bahkan ketika Nabi SAW menjelaskan tentang orang yang masuk neraka terlebih dahulu, diazab, kemudian menjadi hangus, menjadi gosong, kemudian dimasukkan dalam sungai kehidupan, kemudian tumbuh kembali. Kemudian Allah suruh dia diselamatkan dari neraka, kemudian dia minta didekatkan. Kemudian minta didekatkan di pintu surga. Kemudian dia berjanji, saya tidak akan minta lagi. Akhirnya dia minta dimasukkan surga. Ini orang baru saja dikeluarkan dari neraka jahanam. Ini bukan maksud surga langsung, tapi ini orang dikeluarkan dari neraka jahanam, kemudian masuk surga. Alumni neraka jahanam, ya. Jahannamiyun, ya, orang-orang yang bekas masuk neraka jahanam. Maka ketika dia mau surga, Allah mengatakan tamanna. Wahai fulan, berangan-anganlah. Masya Allah. Dia disuruh berangan-angan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma yang langsung masuk surga yang bisa, pokoknya ente sudah masuk surga minta apa saja boleh, meski masuk langsungkah, tanpa hisabkah, atau dihisab dulu, atau mampir dulu neraka jahanam, yang penting kaki sudah injak surga, minta apa saja dikabulkan. Ini kaidah berlaku seluruhnya. Maka kata Allah tamanna, berangan-anganlah. Maka dia ya Allah aku ingin ini, aku ingin, minta terus semuanya. Dia berangan-angan, minta semuanya sampai dia keluarkan semua keinginannya. Sampai begitu gembiranya dia lupa. Kata Allah min kada, kamu lupa minta ini, minta ini. Oh iya ya Allah, iya saya minta itu juga, saya minta itu juga. Subhanallah. Hatta tahat al-amani, sampai semua keinginannya sudah dia keluarkan. Berarti kan apa saja yang diinginkan didapat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, laka mithluhu, ya. Apa yang kau angan-angankan wa mithluhu, dan juga semisalnya. Dalam sebagian riwayat wa asyratu amsalihah. Kau mendapatkan apa yang kau angan-angankan dan 2 kali lipat. Bahkan dalam sebagian riwayat 10 kali lipat. Ini dalil bahwasanya semua yang masuk surga dia bebas berangan-angan apa yang dia inginkan, ya. Kata Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, di surga apa yang dia inginkan, dan walakum fiha ma tad'un, di surga apa yang dia minta. Sampai ada seorang ulama mengatakan, apa yang kau ingin kalau di surga? Saya ingin di surga ada awan lewat, kemudian hujan bidadari, bukan hujan bukan hujan air, hujan bidadari. Terserah. Ya. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau saya di surga, bisa enggak saya main bola lagi? Jadi, kalau secara kaidah boleh. Anda masuk surga, Anda boleh main bola. Pengen main bola, tapi timbul pertanyaan, apakah sampai di sana masih pengen main bola? Belum tentu. Kita saja di dunia kita enggak usah bicara di surga, kita aja di dunia. Ada perkara-perkara yang dulu kita suka, kita angan-angankan, sekarang mungkin sudah tidak berminat lagi. Coba kita bicara komputer. Komputer mungkin kalau tahun 80-an ada yang punya komputer besar, kemudian orang pada pingin sekali punya komputer tapi mahal, enggak punya duit. Dia ketika itu berangan-angan pingin komputer seperti itu. Tahun 80-an. Atau tahun 70-an lah. Saya belum lahir. Mungkin ada komputer besar, dia berangan-angan pingin punya komputer seperti itu, tapi dia enggak punya duit. Sehingga sampai dia lewat tahun dia tetap tidak bisa membeli komputer tersebut. Seandainya di zaman sekarang tahun 2020 dikasih komputer itu, dia enggak bakalan mau. Ya setengah mati, masih sangat lambat, masih mungkin DOS zaman dahulu, ya enggak ada faedahnya. Ya sama mungkin dulu keluar motor zaman dahulu, kita berangan-angan pengen motor tersebut, misalnya tahun 80-an. Kalau sekarang disuruh milih motor lah, kita sudah enggak berkeinginan, kita pengin motor yang hebat, yang mahal ya sekarang. Jadi maksud saya di dunia saja ada hal-hal yang kita inginkan, kemudian kita sudah tidak mau lagi di dunia. Apalagi kalau sudah sampai di surga melihat kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terpikir dalam hati. Apakah kita masih ingin kenikmatan dunia? Mungkin saja. Ya silakan ya. Saya jawab ketika itu, Ustaz boleh enggak kalau saya sampai di surga main bola? Saya bilang ya boleh, tapi siapa yang kau ajak main bola? Semuanya sibuk main dengan bidadari. Taib. Ini kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nikmat-nikmat surga. Kita lanjutkan berikut tentang hal-hal yang berkaitan dengan nikmat, berkaitan dengan penghuni surga. Baru kemudian kita akan bahas kaidah-kaidah berkaitan dengan nikmat-nikmat surga itu sendiri. Tolong dihapus. Taib yang kedua yang kita bahas adalah ya jadi kita akan bagi kenikmatan surga
Kita bagi menjadi dua, ya. Kenikmatan, model-model kenikmatan yang ada di surga. Kemudian kenikmatan yang ada pada diri penghuni surga. Ya. Nomor 1, nomor 2. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang saya ingin bahas pertama, jadi kenikmatan surga ada 2, yang berkaitan dengan penghuni surga itu sendiri, apa yang dia rasakan pada tubuhnya. Yang kedua, kenikmatan yang berkaitan dengan surga yang dia lihat, ya. Apa saja kenikmatan-kenikmatannya. Adapun yang pertama yang berkaitan dengan penghuni surga, maka ada beberapa bentuk kenikmatan yang mereka rasakan. Yang pertama, ya, penghuni surga adalah raja. Benar-benar seorang raja. Kemudian yang kedua, penghuni surga tidak pernah letih dan lelah. Yang ketiga, penghuni surga tidak akan sedih dan khawatir. Yang keempat, penghuni surga tidak memiliki penyakit hati. Yang kelima, selalu muda, sehat, kemudian abadi. Yang keenam, tidak pernah lapar dan haus. Yang ketujuh, tubuh dibersihkan. Yang kedelapan, wajah dijadikan tampan atau cantik. Baik, ini di antara yang sempat saya kumpulkan, ya, tentang kenikmatan-kenikmatan yang berkaitan dengan penghuni surga itu dalam dirinya, ya. Bukan berkaitan dengan surganya, berkaitan dengan dirinya, ya. Di antara kenikmatan surga yang luar biasa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghuni surga benar-benar seorang raja, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aita thamma" ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kau melihat di surga, kau akan melihat nikmat dan kau akan melihat kerajaan besar. Kerajaan besar. Idza ra'aita thamma, jika kau di surga, kau akan melihat dimanapun yang kau lihat akan kau lihat kenikmatan dan kau akan melihat kerajaan yang besar. Ini menunjukkan bahwasanya penghuni surga itu benar-benar seorang raja. Di antara bukti bahwa dia seorang raja, bukti di antara tafsiran atau apa namanya, di antara bukti dia seorang raja, kerajaannya sangat luas. Ya, kita bicara tentang orang yang paling terakhir masuk surga. Dzalika apa namanya? Adna ahlil jannah manzilan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang terakhir masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang surganya paling rendah. Dia yang paling terakhir keluar dari neraka dan dia yang paling terakhir masuk surga. Maka ketika dia masuk surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laka mislu dzaka dunya wa asyratu amsalihha. Maka Allah mengatakan, wahai fulan, engkau akan mendapatkan kerajaan di surga seperti dunia dan 10 kali lipatnya. 10 kali lipat dunia. Dunianya sudah cukup luas, ya.
Sampai sekarang tidak ada yang menguasai dunia ya, tidak ada yang menguasai dunia seluruhnya. Kita lihat raja-raja hebat mereka hanya menguasai sebagian belahan dunia. Romawi, Persia hanya menguasai sebagian belahan dunia. Yang menguasai dunia seluruhnya semua di bawah perintahnya, ya kita belum mendengar ya, belum mendengar. Ini orang kata Allah laka mislu dunia wa asyratu amsalihha. Kau mendapatkan dunia dan 10 kali lipatnya, itu 11 kali lipat dunia. Jadi arealnya sangat sangat luas. Makanya ketika dikatakan kepada dia, dan dia orang paling rendah di surga, dia berkata, "Atahza bi wa anta rabbul alamin?" Ya Allah, kau ngejek aku. Kau Tuhan, masa ngejek aku? Aku ini baru keluar dari neraka, masa dikasih kerajaan 10 kali lipat dunia? Engkau enggak pantas Tuhan ngejek saya. Kata Allah, saya tidak mengejek engkau. Apa yang aku putuskan akan terjadi. Nah, kalau penghuni surga yang paling rendah punya areal 10 kali lipat dunia, bagaimana lagi dengan penghuni-penghuni yang lain? Maka dia benar-benar raja. Kenapa? Karena arealnya luas, sangat luas. Yang kedua, di antara tafsiran ayat ini, mulkan kabira artinya isti'dzanul malaikah. Sebagian salaf menafsirkan isti'dzanu al-malaikah, yaitu izin malaikat minta izin. Artinya apa? Saking hebatnya penghuni surga itu, benar-benar dia raja, malaikat mau ketemu minta izin. Minta izin untuk bertemu dengan dia. Luar biasa ya. Kita kalau sudah jadi orang hebat kan punya pengawal-pengawal. Saya mau ketemu gubernur, mau ketemu minta izin dulu baru ketemu kita. Mungkin panglima mau ketemu kita minta izin. Berarti kita orang hebat, lebih hebat dari itu panglima. Dia ketemu kita aja minta izin. Ini bukan panglima, bukan gubernur, bukan presiden, malaikat mau ketemu minta izin dulu. Hebat atau tidak? Hebat, benar-benar raja. Benar-benar raja ya. Kemudian bukti bahwasanya dia benar-benar raja ya. Kerajaannya penuh dengan kenikmatan. Ya, dia benar-benar raja. Ada istri-istrinya, ada pelayan-pelayannya, ada dayang-dayangnya, ada luas arealnya, semua kenikmatan di hadapan dia. Dia tidak pernah sedih, tidak pernah khawatir. Benar-benar seorang raja di dunia ya masih khawatir, masih ketakutan, apalagi musim pandemi ya mikir ini gimana ekonomi, bagaimana masyarakat, nanti ada yang demo, ada yang tidak semuanya nyaman ya, apalagi ada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan kalau seorang mau surga, dia benar-benar raja. Anda sekarang dunia enggak bisa raja, enggak dapat jabatan, jangan sedih ya. Yang penting Anda berjuang, nanti benar-benar jadi raja kalau di surga ya. Ini pertama, penghuni surga benar-benar seorang raja. Kemudian di antara kenikmatan yang berkaitan dengan penghuni surga itu sendiri, tidak pernah letih dan lelah ya. Dalam Al-Qur'an ketika mereka mau surga, mereka mengatakan alhamdulilladzi adhaba annal hazan. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Ya. Kata mereka la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Kata penghuni surga, kami tidak dialami dengan nasab dan kami tidak alami dengan lughub. Apa bedanya nasab dengan lughub? Nasab keletihan ketika beraktivitas. Lughub keletihan setelah beraktivitas. Dua-duanya tidak dialami oleh penghuni surga. Ada sebagian orang dia tidak mengalami nasab. Dia ketika olahraga, semangat, tidak capek. Namun setelah olahraga, dia lugup lelah. Bahkan ada yang meninggal dunia ya. Berarti dia tidak mengalami nasab, tapi dia mengalami lugup. Ya. Oleh karenanya Allah dituduh oleh orang-orang Yahudi mengalami lugup setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 6 hari, sehingga hari ke-7 Allah istirahat. Kenapa dia mengalami lugup? Keletihan setelah beraktivitas, setelah menciptakan. Allah istirahat. Maka Allah bantah, wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya dalam waktu 6 hari dan kami tidak ditimpa dengan lughub, yaitu keletihan setelah beraktivitas. Nah, penghuni surga tidak letih dan tidak lelah. Kenapa ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala? Karena kalau mereka letih atau lelah, berarti mereka berhenti dari kenikmatan surga. Sementara kenikmatan surga tidak boleh berhenti. Seorang hanya berpindah dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lain. Ya, lagi main-main, aduh, afwan saya capek dulu ya.
bidadari, mohon maaf saya istirahat dulu, enggak kuat misalnya. Enggak ada. Makanya di surga tidak ada tidur. Rasulullah SAW ditanya, hal nama ahlul jannah? Hal yanamu ahlul jannah ya Rasulullah? Apakah penghuni surga tidur? Kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Ya. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Karena tidaklah orang tidur kecuali dimulai dengan keletihan. Dimulai dengan keletihan, kepayahan, kemudian lemas, akhirnya tidur. Di surga enggak ada orang tidur. Ya. Lagi main-main terus ketiduran, bidadarinya, ayo mas main, enggak, udah tidur. Ya. Enggak ada. Kenapa tidak boleh tidur di surga? Karena tidur adalah bentuk off dari kenikmatan. Dan di surga seorang tidak akan dia rasakan kecuali hanya kenikmatan. Berpindah dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lain, sehingga Nabi mengabarkan bahwasanya penghuni surga tidak ada yang tidur. Tidak ada letih, tidak ada lelah. Ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Ya. Kemudian, penghuni surga tidak sedih dan tidak khawatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, penghuni surga berkata, wa alhamdulillazi azhaba annal hazan. Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqam min fadlihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika penghuni surga masuk surga, ketika mereka masuk surga, apa yang mereka ucapkan? Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan kesedihan dari kami. Kesedihan dari kami. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian dalam surga, tidak ada khauf, tidak ada kekhawatiran. Khawatir. Wala antum tahzanun, tidak ada sedih. Sedih adalah berkaitan dengan masa lalu yang masih terngiang-ngiang buat kita sedih. Masa lalu yang lewat, ada musibah, ada sesuatu yang kita sesali sehingga kita sedih. Khauf, kekhawatiran tentang masa depan. Nah, inilah dua perkara, sedih dan khawatir, inilah yang merusak kebahagiaan kita. Seorang, kenapa dia berkurang kebahagiaannya? Karena kehidupannya terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Siapapun dia di dunia ini. Siapapun dia, orang paling terkenal pun, orang paling terkaya pun, orang paling tersohor pun, paling top, paling populer, paling kaya, paling sehat, ya. Paling didengar omongannya, paling ditakuti di dunia ini, dia pasti ada sedih dan ada khawatir. Tidak ada. Semua orang pasti demikian. Siapapun dia, mau dia kejam seperti apa, dia juga takut. Dan itulah tabiat dari kehidupan dunia, pasti ada kekhawatiran, pasti ada kesedihan. Dan dua inilah hal yang mengganggu kebahagiaan, yang merusak kebahagiaan. Nah, dua perkara ini hilang ketika seorang masuk surga. Kita di dunia banyak sekali sebab membuat kita sedih, banyak sekali. Melihat orang sedih kita ikut sedih. Ya, melihat orang miskin terkadang kita sedih. Sebagian wanita lihat orang lebih cantik, sedih. Kenapa lebih cantik daripada saya? Kemudian lihat orang punya mobil lebih mewah, sedih. Ya. Melihat sebagian laki melihat temannya nikah lagi, dia sedih. Banyak kesedihan ya. Banyak kesedihan, sebab-sebab kesedihan banyak. Mau sedih, mau hasad, mau dengki, banyak hal yang buat orang sedih di dunia. Kekhawatiran banyak, apalagi khawatir zaman sekarang, pandemi, yang punya perusahaan khawatir luar biasa. Ya. Khawatir kapan berhentinya pandemi, datang vaksin jadi atau tidak, ya. Apakah efektif atau tidak, ada dampak negatifnya atau tidak, kekhawatiran ada. Mau ke sini khawatir, mau ke sana khawatir, dan itu merusak kebahagiaan. Nah, di surga tidak ada namanya khawatir, tidak ada sedih. Itu menunjukkan kesempurnaan kebahagiaan. Ya. Bagaimana mau sedih? Dia raja, ngapain sedih? Apapun yang dia minta dikabulkan, ngapain sedih? Apapun yang dia khayalkan dikabulkan, ngapain sedih? Apapun yang dia angan-angankan akan dikabulkan. Tapi di antaranya kebahagiaan yang berkaitan dengan zat penghuni surga itu sendiri. Penghuni surga tidak memiliki penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua ayat, kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Dalam surat Al-A'raf, ya. Wa qala alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dalam ayat surat Al-A'raf
Dalam surat Al-Hijr juga wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami cabut dari dada mereka ghil. Ghil itu penyakit-penyakit hati. Ya. Dendam, kebencian, ya. Dan penyakit hati seluruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika sebagaimana pernah kita jelaskan di kantor Allah cabut semua penyakit-penyakit hati. Ya, kemudian mereka mau surga tajri min tahtihimul anhar. Mereka mau surga dalam kondisi hati mereka sudah bersih. Tibtum fadkhuluha khalidin. Penghuni penjaga surga mengatakan kalian sudah thayyib, kalian sudah bersih. Ya, hati kalian semua bersih, silakan masuk kekal dalam surga. Ya. Makanya mereka mengatakan wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Begitu mereka masuk surga mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau Allah tidak kasih hidayah kepada kami, kami tidak bisa sampai ke surga. Allah kasih hidayah di dunia, Allah kasih hidayah di padang mahsyar, Allah kasih hidayah di sirat sehingga dia bisa sampai ke surga. Dia pertama kali masuk surga puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah telah menunjukkan kami kepada ini semua. Ayat yang kedua, naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kata Allah, kami cabut penyakit-penyakit hati dari dada-dada mereka. Jadilah mereka ikhwanan, saling bersaudara. Mungkin di dunia dulu pernah berantem, pernah bantah-bantahan, pernah tahdir-tahdiran, pernah ketemu di surga, ala sururin di atas dipan-dipan mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Jadi ketemu pun tidak saling acuh, saling senang ketemu. Ketemu bahagia, ketemu dengan kawan-kawan. Kenapa? Tidak ada penyakit hati sama sekali. Kapan kita nggak enak ketemu orang? Kalau ada hasad, ada dongkol, ada jengkel, tersinggung, nyinggung dia nyinggung kita. Ya. Baper dan macam-macam, itu baru kita ketemu nggak enak. Dengar-dengar omongan di luar. Adapun di surga semua sudah dicabut. Udah. Nggak ada kedongkolan. Sama seperti kalau seorang wanita ternyata masuk, suaminya poligami di dunia. Ketika masuk ternyata istrinya empat-empatnya semua masuk surga. Ustaz, kalau kita mau surga cemburu dong sama? Enggak, udah urat cemburu sudah dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Yang penting bahagia. Ustaz, bagaimana kita bahagia jadi istri keempat? Sudah, yang penting masuk surga dulu. Kan sudah kaidah sudah kita sebutkan tadi. Minta apa saja dikabulkan, ya. Jadi enggak usah terlalu mikir minta apa, yang penting kamu masuk surga dulu. Nanti masuk surga lihat banyak hal yang mungkin merubah pola pikirmu dalam meminta, merubah pola pikirmu dalam berangan-angan. Jangan dulu berangan-angan sekarang. Nanti kurang top angan-angannya. Nanti aja kalau udah masuk baru silakan lihat situasi kondisi, lihat sikon, baru ngeliat, baru berangan-angan silakan. Yang penting kalau masuk surga tidak ada namanya cemburu. Selesai ya. Yang istri satu juga sama suaminya bawa bidadari, apa dia cemburu? Enggak. Ya, enggak. Ya. Makanya ada seorang pernah bilang sama saya, Ustaz, saya kalau masuk surga tidak mau bawa istri. Kenapa? Dia takut diomelin sama istrinya. Mungkin takut diomelin sama istrinya di surga. Ya. Kamu mau kemana? Mau jalan sama bidadari ya? Sini. Enggak boleh. Enggak. Kalau sudah mau surga, semua hati bersih, tidak ada kedongkolan, tidak ada kejengkelan, semuanya bahagia. Dan ini di antara nikmat kita di dunia saja kalau tidak punya penyakit hati, kita bahagia. Coba kalau seorang hidup tanpa hasad, bahagia terang. Seorang hidup tanpa dendam, bahagia. Tapi kalau dendam dengar nama dia, jengkel. Dia muncul di YouTube, jengkel. Dia banyak ngikut, jengkel. Ngapain sudah? Kita tenang hati, tenteram, tidak ada dongkol, tidak ada hasad, tidak ada suudzon, ya. Kita maafkan. Makanya orang di dunia saja kalau hatinya bersih dia bahagia, apalagi di surga kelak, ya. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selalu muda, sehat dan abadi. Ini 3 sekalian. Muda, sehat, abadi. Ya, dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, wa yunadi munadin. Di surga akan ada yang berteriak, innalakum antahyau fala tamutu abada. Kalian di surga akan hidup selama-lamanya, kalian tidak akan mati, kekal. Jadi antara kenikmatan kekal, ini kenikmatan luar biasa ini, kekal. Kita di dunia kita bicara raja dia tahu dia punya waktu. Presiden. Ini sebentar lagi ada pemilu. Mau raja, presiden Amerika, mau presiden negara-negara adidaya, dia punya waktu. Sudah, habis itu apa? Menang lagi, 2 kali. Habis itu apa? Kena peraturan nggak bisa lagi 3 kali, selesai. Tidak abadi jadi raja. Tidak abadi jadi presiden. Tidak abadi. Bisa digulingkan, bisa dimakzulkan oleh parlemennya bisa saja ya. Tetapi kalau di surga jadi raja abadi. Makanya kata Nabi di surga akan ada yang menyeru,
Innalakum an tahyau fala tamutu abada. Kalian akan hidup dan abadi selama-lamanya. Ya, yu'tal maut ala hayati kabsh. Didatangkan kematian dalam bentuk domba kemudian disembelih bain ahlil jannah wa ahlin nar. Antara surga dan neraka disembelih, diperlihatkan kepada penghuni surga, penghuni neraka. Maka dikatakan, ya ahlal jannah khuludun la mauta fi. Wahai penghuni surga, kalian akan abadi selama-lamanya. Kematian sudah disembelih. Enggak namanya kematian. Maka mereka gembira luar biasa penghuni surga. Karena mereka tahu ternyata nikmat mereka bukan temporari tetapi selama-lamanya, ya, selama-lamanya. Ini kenikmatan tersendiri, ya. Kenikmatan tersendiri. Apa yang buat kita kurang bahagia kalau kita khawatir kenikmatan kita mau diambil? Itu kita khawatir. Tapi kalau kita yakin ini kenikmatan kita milik selama-lamanya, bahagia. Selama-lamanya. Kemudian, wa innalakum an tasihhu fala tasqamu abada. Kalian akan senantiasa sehat dan tidak akan sakit selama-lamanya. Wa innalakum an tashibbu fala tahramu abada. Kalian akan senantiasa muda dan kalian tidak akan tua selama-lamanya. Sehat, muda, abadi, ya. Wa innalakum an tas'adu antan'amu fala taba'asu abada. Kalian akan senantiasa dalam kenikmatan, kalian tidak akan sedih selama-lamanya. Ini jelas. Ya. Oleh karenanya, ada seorang nenek Hasan Al-Basri meriwayatkan, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dihasankan oleh Munawi dalam Faidul Qadir, ya, karena syawahid. Ada seorang wanita ajuz datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilanil jannah." Ya Rasulullah, nenek itu datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan aku agar Allah masukkan aku dalam surga." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal jannata la tadkhuluha ajuz." Wahai nenek-nenek, sungguhnya surga tidak dimasuki oleh nenek-nenek. Fawalla tabki, maka dia segera pergi. Dengar Nabi belum selesai menjelaskan, dia pergi, kemudian dia nangis. Kata Rasulullah, "Akhbiruha," sampaikan kepada dia, ya, bahwasanya annaha la tadkhulul jannata wa hiya ajuz. Kalau dia masuk surga, dia tidak akan menjadi dalam kondisi tua. Dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran uruban atraba li ashabil yamin." Kami, kata Allah, ayat ini berkaitan dengan bidadari tapi dia umum juga kepada wanita yang masuk surga. Kata Allah, kami ciptakan bidadari tiba-tiba tanpa melalui proses, tahu-tahu menjadi gadis yang muda. Waja'alnahunna abkaran, dan mereka senantiasa dalam kondisi perawan, yaitu gadis, uruban atraba, yang sangat mencintai dan usianya sebaya. Jadi muda, ya. Kemudian dalam hadis juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata ahlul jannah, penghuni surga masuk surga dalam kondisi apa? Jurudan, murdan, mukahhalin, ya. Ji'adan abna 33, ya. Suratu ala khilqati Adam tuluhu 60 dhira'an arduhu 7 adhra'. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Nabi mengatakan bahwasanya penghuni surga masuk surga dalam kondisi apa? Dalam kondisi juludan, murdan, ya, dalam kondisi tidak memiliki rambut di tubuhnya, ya, tidak ada bulu ketiak, tidak ada bulu kemaluan, enggak ada. Murdan dalam kondisi tidak berjenggot ketika masuk surga. Kemudian juga mukahhalin, mata mereka seperti pakai celak, itu indah, ada hitamnya di sini seperti pakai celak, tapi dia bukan pakai celak asli dari sana. Kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abna ji'adan, rambutnya agak ikal, ya, tidak lurus, benar lurus tapi agak ikal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abna 33, umur mereka 33 tahun. Umur mereka 33 tahun. Tingginya seperti Nabi Adam, situna dzira'an, 60 hasta. Satu hasta segini kira-kira 40 meter, 50 meter. Jadi mereka muda, ya. Mereka muda. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Hadil Arwah. Karena umur segitu, umur 33 tahun, itu di kuat-kuatnya, di puncak-puncak kekuatan seorang pemuda 33 tahun. Kemudian tingginya semampai, lebarnya 7 hasta, tingginya 60 hasta. Kata Ibnu Qayyim, kalau terlalu tinggi juga kurus, kalau terlalu pendek juga gemuk, jadi semampai. Dengan umur sekian dia bisa merasakan kenikmatan dengan lebih maksimal. Kalau umur 50 rasakan kenikmatan kurang maksimal. Makan juga kurang maksimal, olahraga kurang maksimal. Tapi kalau umur 33 tahun di saat-saatnya lagi kuat-kuatnya sehingga dia maksimal dalam merasakan kenikmatan di surga. Ini tujuannya. Maka Allah bangkitkan penghuni surga semuanya dalam kondisi muda. Jadi ikhwan-ikhwan yang mungkin sudah berusia tua, mungkin sudah 40 masih muda ya. Mungkin 50 juga masih muda ya. 60, 70, 80, jangan sedih. Pokoknya
beramal soleh, baca Quran, salat malam, baik sama istri, kalau punya orang tua baik sama orang tua, jangan pelit sedekah, ya. Rawan ngantuk bangun malam berdoa kepada Allah, menangis kita, ya Allah minta firdaus a'la, masa Allah pelit, Allah kasih insyaallah. Yang penting seorang beribadah kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Ya. 80 tahun nanti masuk 33 tahun. Keren nanti masuk. 33 tahun. Keren, tinggi, ganteng, gagah. Baik, kemudian tidak pernah lapar dan tidak pernah haus. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, "Innalaka alla taju'a fiha." Tidak haus dan tidak pernah lapar, tidak haus, tidak kepanasan, ya. Kata Allah, "Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha." Dalam surah Toha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Adam, kalau kau di surga kau tidak akan lapar. Kau tidak akan lapar. Wala ta'ra, kau tidak akan telanjang, kau tidak akan haus. Ini haus. Ini lapar. Tidak akan kepanasan. Surga tidak ada kepanasan, sejuk, enak, ya. Itu penghuni surga. Terus Ustaz, ngapain makan, minum? Ya makan dan minum bukan untuk kelaparan, tapi berlezat-lezat. Dia tidak lapar tapi dia makan ini dan enak. Kita kalau nggak lapar makan baru 2-3, sudah nggak kuat lagi. Meskipun di depan masih banyak makanan, ada mie ayam, ada bebek goreng, ada apa lagi, martabak, ada enak. Tapi nggak kuat makan, udah kenyang. Di surga makan sampai sebanyak-banyak tidak akan. Ya kita udah kenyang tapi berlezat-lezat kalau masuk surga. Masuk surga makan berlezat-lezat. Semoga Allah masukkan kita semua dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau jangan dibilang kita. Seandainya ada seorang masuk surga, maka dia akan makan sepuas-puasnya. Dan dia tidak akan kenyang. Jadi dia makan bukan karena kelaparan, dia minum bukan karena kehausan, tapi karena berlezat-lezat. Karena berlezat-lezat, ya. Kemudian tubuh dibersihkan, ya. Tubuh dibersihkan, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu zumratin tadkhulul jannah suratuhum ala suratil qamar lailatal badri. Walladzina yalunahum ka'ashaddi kaukabin durri idha'atan fis sama." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali masuk surga bentuk mereka seperti rembulan bersinar di bulan purnama. Yang kedua, rombongan kedua masuk seperti bintang yang bersinar terang, ya. Kemudian Rasulullah jelaskan, la yabulun wala yataqawwatun wala yabsuqun. Mereka masuk surga tidak buang air besar, tidak buang air kecil, ya. Mereka tidak meludah, ya, bahkan keringat mereka bau minyak kasturi, ya. Dibersih, enggak ada kotoran sama sekali. Enggak ada kotoran sama sekali. Ini berlaku bagi laki-laki dan wanita, ya. Makanya di antara firman Allah Subhanahu wa taala, lahum fiha azwajun mutahharah. Dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, bagi penghuni surga mereka akan mendapatkan istri-istri yang disucikan. Di antara tafsiran para ulama seperti Syekh Sa'di rahimahullahu taala, istri-istri yang disucikan maksudnya disucikan dari sisi semuanya, disucikan dari sisi akhlak, dari sisi fisik. Akhlak disucikan, enggak ada lagi menjengkelkan, enggak ada lagi marah-marah, enggak ada lagi tamak, enggak. Semuanya bersih sifat-sifat buruk, enggak ada dendam, enggak ada cemburu, bersih. Kemudian disucikan juga dari sisi fisik. Tidak ada haid, tidak ada nifas, ya. Tidak ada bau keteak, tidak ada upil, tidak ada kotoran telinga, tidak ada tai mata, semuanya bersih, ya. Semuanya bersih. Sehingga penghuni surga tubuhnya dibersihkan, bahkan tubuh mereka harum. Tubuh mereka harum. Dari sananya Allah ciptakan dengan tubuh yang harum, ya. Yang terakhir yang kita ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwasanya mereka dijadikan tampan. Penghuni surga dijadikan tampan oleh Allah Subhanahu, dan dalil menunjukkan akan hal ini banyak, ya. Di antaranya tadi yang saya sudah sebutkan, inna awwala zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamar lailatal badr. Rombongan pertama kali masuk surga seperti rembulan. Rembulan itu adalah gambaran ketampanan dan kecantikan. Zaman dulu orang-orang Arab kalau ingin bilang perempuan cantik, wajahmu seperti rembulan. Laki-laki tampan seperti rembulan, ya. Jadi mereka tampan. Tapi kata para ulama, mereka dirubah menjadi wajah yang tampan, tetapi masih bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Mereka saling mengenal penghuni surga. Jadi ada ciri-ciri yang istimewanya, yang khasnya masih kelihatan. Sama seperti anak kecil,
Kita kenal wajahnya. Begitu dia besar, rahangnya membesar, ada jenggotnya misalnya. Tapi kita masih tahu, oh, ini si fulan dulu ya. Sudah berubah wajahmu nak. Sekarang sudah Masya Allah, udah gagah, udah. Tapi kita tahu dia yang ini yang dulu kecil kita tahu. Kita tahu dia. Kenapa? Meskipun ada perubahan-perubahan fisik, tetapi ciri khasnya masih kelihatan. Maka meskipun penghuni surga dirubah menjadi seperti rembulan, tampan, tetap aja masih bisa dibedakan. Kemudian rombongan kedua seperti bintang yang bersinar terang. Ini menunjukkan mereka dijadikan tampan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara akan hal ini dalam hadis Sahih Muslim, saya bacakan hadisnya. Inna fil jannati lasuqan. Sungguhnya di surga ada pasar. Ada dua pendapat dengan para ulama. Ada yang mengatakan hari Jumat, ya. Ada yang mengatakan maksudnya seukuran sepekan karena di surga tidak ada hari. Ya, tidak ada hari, tidak ada siang, tidak ada malam, tapi ada yang mengatakan ada hari tapi dihitung dengan cahaya. Allah berikan cahaya tertentu untuk menandakan pergantian hari. Tapi enggak ada matahari, tidak rembulan. Apakah Jumat sini maksudnya benar hari Jumat ataukah maksudnya seukuran Jumat? Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Al-Minhaj mengatakan maksudnya setiap pekan sekali mereka ada jadwal ke suatu pasar di sana. Fatahubur rihus syamal fatahthu fi wujuhim wa thiyabihim. Ketika mereka di pasar surga, tiba-tiba ada angin dari utara meniup mereka, menghembus di wajah mereka dan menghembus di baju mereka. Ternyata angin tersebut menambah kenikmatan. Fayasdaduna husnan wa jamalan. Mereka semakin indah dan semakin tampan, kata Nabi SAW. Terkena angin tersebut, mereka semakin indah, semakin tampan. Fayarji'una ila ahlihim. Kemudian mereka pulang ke keluarga mereka, mungkin ketemu anak-anak, ketemu istri. Wa qad izdadu husnan wa jamalan. Ternyata anak-anak mereka, istri mereka juga semakin tampan, semakin indah, semakin cantik. Fayaqulu lahum ahluhum. Maka keluarga mereka berkata kepada penghuni surga, wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Sungguh kalian setelah meninggalkan kami, kalian balik dari pasar, kalian tambah tampan, tambah indah. Fayaqulun, maka penghuni surga berkata pula, wa antum wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Kalian juga wahai keluargaku, setelah kami balik kalian tambah tampan dan tambah indah. Ini dalil bahwasanya wajah mereka dijadikan tampan dan bahkan semakin tampan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di antara dalil akan hal tersebut dalam satu hadis yang disahihkan oleh Albani rahimahullah taala dan dihasilkan oleh Munawi dan Faidul Qadir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yamutu saqtan ya wala haraman wa innaman nas fima baina dzalik ya illa bu'itha ibnu 30 sana fa in kana min ahli jannah kana ala naskhati Adam wa surat Yusuf ya. Mungkin saya salah nukil ya. Wa qalbi Ayyub wa man kana min ahli nar uzimu wa fukhimu kal jibal ya. Intinya di sini Nabi mengatakan ya, tidaklah seorang meninggal dalam kondisi saqat, yaitu keguguran, atau dalam kondisi sangat tua. Adapun manusia biasanya di antara itu ya. Di antara itu ya, umur 60, umur 30, umur 40, 50. Tapi kalau ada yang meninggal keguguran atau sangat tua, sudah pikun kemudian meninggal, dan dia muslim, illa bu'itha, maka dia akan dibangkitkan berusia 30-an tahun. Kalau dia termasuk penghuni surga, maka dia bentuknya seperti Nabi Adam, ala surati Adam, wa surati Yusuf, dan seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qalbi Ayyub, dan hatinya seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Ya. Man kana min ahli nar, adapun dibangkitkan kalau ternyata penghuni neraka, maka tubuh mereka diperbesar ya, seperti gunung dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dibangkitkan dalam wajah seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang penghuni surga akan ditampankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu alam, sampai di sini saja kajian kita. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu. Semoga kita lanjutkan kajian kita di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.